Setelah kajian kemarin ya, kita sudah membahas mengenai tentang apa Pak? Kemakruhan dalam ibadah sholat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas mengenai tema lanjutan, yaitu berkaitan dengan pembatal ibadah sholat. Sebagaimana kita ketahui, dalam segala bentuk ibadah apapun Pak, itu pasti ada pembatalnya. Jangankan sholat, bahkan iman pun itu ternyata bisa batal ya. Iman. Jadi makanya nanti ada mubtilatul iman, batal keimanan. Sehingga kalau orang udah masuk dalam konsep pembatal ini ya, dengan segala hormat ya, ibadah itu menjadi wujuduhu ka'adami, adanya bagaikan tidak adanya. Itu sama kayak misalnya melakukan akad nikah tanpa seorang wali yang benar ya, tanpa seorang wali yang benar ya, ibadahnya jadi zam nikahnya. Contoh misalnya kemarin saya kedatangan tamu, ini out on the topic, ini keluar tema dikit. Ada cerita ini, kalau Bapak mau diceritain saya ceritain. Baiklah, karena ada yang ngomong mau saya cerita ya. Jadi ada orang datang ke rumah saya Pak, bawa mobil Alphard 1,2 M. Ini kayak mobil Ustadz di Karangjati itu, Alphard Al-Fatihah ya. Datang ke rumah dia Pak, subhanallah, datang laki-laki, mohon maaf, orangnya agak pendek, perut buncit, kepala botak. Kemudian datang dengan seorang perempuan. Perempuan ini berparas cantik, semampai, ayu. Kemudian mereka datang ke rumah. Si cowok bilang, Pak Ustadz kami mau menikah. Saya bilang, menikahkan maksudnya, bukan Pak Ustadz menikah. Dengan siapa? Dengan perempuan sebelah saya ini, Umma Ai. Ini perempuan kesambet setan apa gitu ya. Subhanallah. Akhirnya Masya Allah, ya memang itu bukti bahwa yang good looking kalah dengan yang good rekening ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bilang mau nikah. Ya saya sih nggak ada masalah ya. Masalah umur itu kan jodoh itu takdir ya. Kadang-kadang nggak logis memang, tapi ya nggak masalah. Nah yang jadi masalah itu ketika saya tanya, nah walinya mana? Kata dia, ya walinya Pak Ustadz. Waduh, pikir aku bapakmu begitu? Nggak bisa. Tapi tolonglah Pak Ustadz, ini bapaknya tidak setuju dengan pernikahan kami. Dalam hati saya, kalau aku jadi bapaknya perempuan ini juga aku nggak bakal setuju lah ya. Ini merusak generasi keturunan. Akhirnya subhanallah Pak, dia cerita, tolong Pak Ustadz dibantu daripada kami berzina. Nah ini kata-kata yang indah ini Pak, daripada kami berzina. Ini kalau yang dengar orang awam, bener juga ya, daripada berzina udah tolongin aja lah, nikahin aja, nikahkan aja. Padahal sebenarnya Pak, kalau orang ngerti fikih itu cara berpikirnya beda. Lah iya, nikahkan aja daripada berzina. Lah dinikahkan pun ya tetap zina. Loh, betul nggak? Ini bisa ngomong nggak sih bapak-bapak ini? Nggak usah marah-marah, biasa aja ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, dinikahkan pun pasti ya bakal berzina. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kenapa pernikahannya batil? Ya, la nikaha illa bi waliin, tidak ada pernikahan tanpa seorang wali. Ya, wala syahidai adlin, dan tidak ada pernikahan tanpa dua saksi yang adil. Jadi kalau kita pelajari penjelasannya apa? Bahwa teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya suatu ibadah kalau rukunnya dilanggar, pembatalnya dikerjakan, ya otomatis wujuduhu ka'adamihi. Ya ibadah itu adanya bagaikan ketidakadaannya. Nah dalam bab sholat juga sama begitu. Bapak kalau berani-berani melanggar aturan yang berlaku di dalamnya,
ya dengan segala hormat, maka ibadah bapak itu menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu pembatal-pembatal dalam ibadah sholat ya, berikut penjelasan. Yang pertama adalah yakunul hadas al-mubtil al-wudu, meyakini terjadinya hadas yang membatalkan ibadah wudu. Meyakini, bukan meragukan, tapi meyakini. Maka kalau ada sesuatu yang membimbangkan, meragukan, itu cuekin aja ya, cuekin aja. Sebagaimana sabda Nabi ketika Nabi ditanya seorang sahabat, ya Rasul, aku ini bimbang. Dibilang batal kentut tapi enggak, dibilang enggak tapi kentut, jadi bimbang. Apa jawab Nabi? Kata Nabi, la yang fatil, jangan kamu bubar dari sholatmu, lanjutin, hatta yasma' sautan au yajidu riha, sampai engkau mendengarkan suara atau engkau mencium bau ya, sampai engkau mendengarkan suara atau engkau mencium bau. Bapak paham maksud? Berarti sampai muncul keyakinan. Kalau masih dalam kondisi kebimbangan, nah itu cuekin aja Pak, anggap aja kayak nggak ada itu, begitu. Jadi kadang sering begitu, kentut nggak ya, kentut nggak ya, cuekin aja sampai mendengarkan suara atau mencium bau. Begitu. Tapi ini khusus untuk orang ragu ya, nanti bapak udah nyata-nyata kentut tapi nggak terima. Tidak, ini hanya firasatku saja, nggak bisa. Tapi tidak ada suara, tidak ada bau Pak Ustadz, tapi kamu yakin kentut? Yakin, ya udah, berarti kentut. Karena memang ada beberapa jenis kentut itu yang profesional ya, tidak bersuara juga tidak berbau, silent dia, begitu ya. Nah ini yang begini nih gimana Pak Ustadz? Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Maka teman-teman, kalau dia udah yakin ya kentutnya batal. Tapi kalau bimbang, kentut enggak ya, maksud Nabi, selama belum ada tanda yang menunjukkan pada keyakinan, ya cuekin aja. Begitu maksudnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi Pak, poin yang pertama ya, jadi meyakini terjadinya hadas. Di dalam Islam standarnya begitu, hukum tidak bisa berdiri di atas kebimbangan dan keraguan. Hukum berdiri di atas keyakinan. Lalu Bapak kalau ngomong, Pak Ustadz, ini suci nggak ya? Jangan-jangan nggak suci. Bapak nggak usah jauh-jauh di luar, di masjid. Ini ambal kita ini, siapa yang menjamin suci? Saya mau tanya coba. Bapak yakin nggak ada kucing masuk ke dalam? Mungkin aja kakinya kucing membawa najis. Lalat habis nemplok di kotoran kucing, masuk ke dalam masjid, nemplok di ambal. Apa kita dituntut yang begitu sama Nabi? Enggak. Itu namanya kebimbangan. Hukum didirikan di atas keyakinan yang nyata di depan mata, yang real ya, di depan mata, itu baru bisa dijadikan sebagai landasan satu statement hukum. Begitu gambarannya ya. Poin yang pertama. Yang kedua adalah tarku syartin min surutis shalah, meninggalkan syarat daripada syarat-syarat ibadah salat, au ruknin min arkaniha, atau rukun-rukun yang berkaitan dengan ibadah salat. Jadi teman-teman, kami mempertegas teman-teman yang dirahmati Allah, salat ini menggunakan sistem gugur ya. Salat ini menggunakan sistem gugur. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, satu, batal semua. Nah, untuk syarat-syarat sholat sudah kita pelajari ya di awal dulu. Jumlahnya ada 4
Yang pertama, ma'rifatul awqat, mengetahui masuknya waktu. Kemudian yang kedua, tohara minan najas, bersih dari najis, awil hadas ataupun hadas. Yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Dan yang keempat adalah istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Ini 4 poin ini namanya syarat yang teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ada syarat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian yang kedua rukun. Kalau rukun ada 11. Niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, Al-Fatihah, kemudian ruku dan tumanina, i'tidal dan tumanina, sujud dan tumanina, duduk di antara 2 sujud dan tumanina, tasyahud akhir dan bacaannya, salam, dan yang ke-11 adalah tartib. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu menjadi pembelajaran bagi kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu kalau hilang satu, hilang semua. Contoh, misalnya orang sholat tidak tumanina. Nabi pernah duduk di belakang, di depan Nabi ada seorang sahabat lagi sholat sunnah. Nah, sholatnya itu nggak tumanina. Sama Nabi Muhammad kemudian diceletukin, irji, ulangi. Fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Padahal dia tuh nyata-nyata di depan Nabi sholat, itulah depan Nabi. Tapi Nabi bilang, ulangi, kamu belum sholat. Tentu jadi pembelajaran untuk kita bersama hadirin. Berarti orang yang sholat kalau tidak tumakninah wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya bagaikan ketidakberadaannya. Sholat jangan ngebut-ngebut, Pak. Kadang-kadang nggak tumakninah, murid. Sholatnya udah ngalang-ngalain Valentino Rossi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking lajunya, sami Allahu Akbar. Dirapelnya tuh, ya. Biasanya kapan tuh? Tarawih. Ya. Saya bilang mau 23 silakan. Mau ambil paket yang 11 silakan. Yang penting itu jangan laju-laju. Ya Pak, jangan ngebut. Ya ngebutnya ngebut yang wajar. 23 kan nggak mungkin juga Pak. Bacaan yang panjang nggak mungkin. Tapi maksudnya itu jangan laju-laju itu sampai menghilangkan tumakninah. Dan itu yang terjadi gitu. Ya, ala kulli hal, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat harus yang tumakninah, tidak boleh terburu-buru. Kalau bahasa Inggrisnya itu down to milk, ya, down, apa down? Jangan to ke milk, susu, ojo ke susu, ya. Bahasa Inggrisnya apa? Down to milk. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan terburu-buru, yang sedang-sedang aja lah. Itu maksudnya begitu ya jamaah ya. Baik. Sholat Al-Fatihahnya bobrok, nah itu juga sama itu. Hati-hati, makanya belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bis, bukan bis tapi bis. Itu kadang di telinga kita kayak kembar aja, padahal beda. Bismillahirrahmanirrahim. Him, bukan him. Kita tuh ngomongnya itu jadi e. Negara kita negara apa Pak?
Indonesia. Kebanyakan kita bilang apa? Indonesia, bukan Indo tapi Indo. Ya, surah yang kita baca tadi namanya surah apa? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Apalagi orang BDS 2, Al-Fatihah, ya, Fatihah. Nah, ini teman-teman yang berbahagia. Jadi nanti Fatihahnya harus yang benar, belajar lagi. Di sholat itu ada aturannya. Ya, kalau laju-laju sampai Fatihahnya lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Saking lajunya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Makmumnya gini, Mas, kapan aminnya tadi? Tahu langsung ruku aja dia, Pak. Ya. Kenapa? Sholatnya ngebut. Hilang ruhnya. Ya, apalagi kalau sampai ngebutnya membatalkan atau menghilangkan tumaninah. Sholatnya bakal menjadi batal. Nabi katakan, irji, ulangi, fa innaka lam tusolli, karena kamu belum sholat. Sampai Nabi bilang begitu. Kamu belum sholat. Baik. Kemudian yang ketiga, al-aklu wa syurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Ya, jadi ada bahasa begini, apapun yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan puasa, tapi apapun yang membatalkan puasa pasti membatalkan sholat. Ya, makan minum batal, yang membatalkan puasa. Ya, teman-teman yang berbahagia, kecuali kalau nggak sengaja lagi sholat, ya tiba-tiba ada selilitan, ada daging sudah ditahannya sama dia di mulutnya, bingung mau ditelan batal, mau dibuang sayang, ya, dibiarkan di mulutnya begini. Tiba-tiba ada orang ngagetin dari belakang klakson, itu tidak membatalkan, karena masuknya tidak sengaja. Ya, seperti itu. Ini yang membatalkan baik banyak maupun dikit. Ya, kayak dikit tadi ya, kayak makan tadi selilitan. Minum juga sama, baik banyak maupun dikit. Dikit sampainya gimana kan? Bapak minum kopi, terus dengar komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak datang langsung sholat tanpa berwudu, sah. Yang jadi problem di mulutnya masih terasa manis. Ketelan, Pak. Menelan ludahnya nggak batal, tapi karena ludahnya ini sudah terkontaminasi dengan manisnya kopi, jadi batalnya itu karena ada manisnya. Kalau liur yang original, no topping, ya, apa telan tidak apa-apa, tidak batal. Itu kalau yang original, ya, yang asli. Menelan liur tidak membatalkan puasa, asalkan liurnya sendiri, bukan liur temannya, ya. Awas. Baik teman-teman yang berbahagia, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, al-kalamu amdan, ngomong dengan sengaja. Dulu di zaman Nabi itu, sahabat itu kalau sholat sambil ngobrol, Pak. Ya, sholat itu sambil ngobrol. Ini para sahabat begini ini bukan kurang ajar, ya, tapi karena memang apa bahasa ketidaktahuan. Dan itu dalam fase tasrik, fase pensyariatan sering terjadi begitu. Ya, jadi Bapak jangan heran. Para sahabat itu mabuk sampai di Madinah itu masih mabuk. Ya, sampai turun Al-Maidah ayat 90-91.
Baru keharaman itu terjadi. Sampai Bunda Aisyah mengatakan, andai kata ayat khamar turun dari Makkah, tidak ada orang mau masuk Islam, kata beliau. Karena sahabat-sahabat ini mereka udah memiliki ketergantungan terhadap khamar. Nah, tapi Nabi nata akidahnya dulu. Baru pada saat di Madinah, di tahun kedua, turunlah keharaman tentang khamar. Dan itu biasa Pak, yang model begitu. Dalam proses pensyariatan, dihalalkannya kawin kontrak, kawin mut'ah. Itu karena proses pembelajaran dulu. Setelah itu Allah haramkan untuk selama-lamanya. Dan ini bukan inkonsisten terhadap hukum, bukan. Justru ini konsisten terhadap sebuah kaidah bahwa hukum itu akan memahami psikologis manusia. Ya, makanya jangankan sesama Nabi Muhammad, beda Nabi aja, itu sering juga beda-beda hukum. Sesuai dengan karakter umat yang hidup di masa itu. Nah, salah satunya para sahabat ngobrol di belakang ketika Nabi sedang sholat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di belakang tuh ngobrol, Mas, gimana bisnismu? Begitu Pak. Nah, jadi yang menceritakan siapa? Zaid bin Arqam. Diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kunna natakallam fis shalah, kami ngobrol di dalam salat. Yukallimur rajulu minna sahibahu, seorang laki-laki ngomong ya dengan sahibahu, sahibnya, temannya, bahwa ila jambihi, di sampingnya, di salati, di dalam salat, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikan salat dalam kondisi terdiam. Fa'amara Nabi sukut, Nabi pun perintahkan kami untuk diam. Begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ngobrol di dalam sholat tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima, ini memperbanyak daripada gerak ya. Banyak sekali orang yang membahas masalah ini berkaitan dengan sholat banyak bergerak. Ini maksudnya gimana? Jadi gini Pak, ulama itu pada dasarnya sepakat dulu bahwa sholat itu memang tidak boleh banyak bergerak. Sholat itu harus terdiam. Itu kesepakatan di antara ulama. Sebagaimana ulama juga bersepakat bahwa tidak boleh bergerak, itu tentu ada pengecualian. Ada gerakan-gerakan yang diperbolehkan apabila di situ mengandung hajat. Nah, cuman dalam memahami hajat itulah ulama jadi berbeda pendapat. Bagi seperti Imam Syafi'i, ya hajat itu diberi batasan dengan maksimal 3 kali gerakan berturut-turut. Tidak boleh lebih daripada 3 kali gerakan berturut-turut. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kami mempertegas kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa teman-teman yang dirahmati Allah itu gerakan 3 kali berturut-turut kata Imam Syafi'i, lebih dari itu batal. Nah, adapun pendapat beberapa ulama lainnya ternyata tidak begitu. Yang disebut dengan gerakan yang banyak bukan yang dihitung dari 3 kali gerakan, tapi apakah gerakan ini memiliki uzur atau tidak. Sesedikit apapun gerakannya, kalau nggak ada uzur ya batal. Sebanyak apapun gerakannya, kalau ada uzur ya tidak batal. Ini pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama lain. Sehingga Bapak jangan heran kalau di Masjidil Haram Bapak lihat sholat, ya ada yang sambil betulin HP-nya, bahkan kadang sambil gerak-gerak,
naruh kitab, naruh ini dan sebagainya. Memang kalau kita lihat dari titik itu, memang ada pendapat yang mengatakan sedemikian. Tapi kalau kita dominan di Indonesia Syafi'i, memang gerakan itu 3 kali Pak. Kalau sudah 3 kali, maka itu membatalkan ibadah sholatnya, kecuali memang ada dalil-dalil yang mengkhususkannya. Nah itu teman-teman yang berbahagia. Kalau di Mekah Bapak lihat orang sholat, kadang ngejar anaknya juga itu. Anaknya lari, dikejarnya dibalik, itu sholat lanjut lagi. Nah, itu memang di situ ada khilaf. Dan sejujurnya memang mazhab Syafi'i dalam bab ini itu yang paling berhati-hati, yang paling menjaga. Ya, 3 kali gerakan. Namun dalam mazhab Syafi'i juga tidak saklek banget, ada pengecualian. Seperti contoh yang tidak dihitung gerakan mata. Sholat begini tidak batal. Lidah, cuman kurang kerjaan itu, ngapain sholat melet-melet begitu. Tapi sholatnya nggak batal. Contoh apa lagi? Perutnya goyang-goyang juga nggak dihitung. Nah, termasuk di bawahnya perut. Apa itu? Iya. Gerakan kemaluan itu juga tidak membatalkan. Nah, termasuk gerakan 1 jari. Ya. Jadi kalau gatal dalam mazhab Syafi'i, kalau begini, Bapak gini-gini, batal ini. Kalau mazhab Syafi'i, maka solusinya adalah gerakan 1 jari, begini. Ini mau 1000 kali nggak batal nih, karena gerakan 1 jari tidak dihitung 1 jari. Ya teman-teman yang berbahagia. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perbedaan ulama ini pun sebenarnya nanti tetap ada pengecualiannya Pak. Saya spill ya, nanti untuk menjadi bahan kita di kajian berikutnya. Ada ucapan yang tidak membatalkan sholat, seperti contoh membaca tasbih ketika imam salah, subhanallah, itu pengecualian. Atau ada gerakan yang diberikan pengecualian oleh Allah, seperti gerakan mendorong orang yang melewati orang yang sholat, orang begini, itu gerakannya diperbolehkan. Jadi artinya ulama juga tidak sesaklek Bapak bayangkan sholat kayak patung begitu, tidak. Atau kita temukan misalnya saf di depan bolong, maka yang belakang juga boleh maju ke depan begini. Ya, seperti itu teman-teman gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu pembatal-pembatalnya, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Tafadhol jamaah yang hendak bertanya, seperti biasa baik berkaitan tema maupun di luar tema, kami berikan kesempatan. Boleh di luar tema Pak, silakan. Silakan. Enggak terlalu jelas. Kalau kita sholat kenapa? Oh, nempelkan siku ya, terus? Baik, jadi begini Pak, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yambasit ahadukum diraihi, janganlah kamu menggelempangkan kedua lenganmu ketika sedang sujud. Ya, i'tadilu fi sujud, luruskan sujudmu. Jangan kau gelempangkan kambisatil kalbi, seperti gelempangannya seekor anjing. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali itu hadisnya. Jadi dan itu tidak ada perbedaan. Beda kalau memang di situ ada perbedaan. Kita nggak bisa mengingkari orang hanya karena perbedaan.
masalah bismillah dipelankan atau dikeraskan itu masalah khilaf. Masalah masalah kunut subuh, masalah apalagi sholat Jumat adzan sekali apa 2 kali. Nah, itu yang model-model begitu Pak. Itu semua menjadi masalah khilaf ya, yang kita nggak bisa mengingkari. Tapi kalau dalam poin-poin seperti ini nggak ada khilaf. Memang makruh kalau orang sujud itu menggelempangkan dari pucuk ke siku begini, ditempel semua, begini. Harus sikunya diangkat, nggak boleh ditempelkan begini. Nah sekarang masalahnya kalau kita melihat yang seperti itu, gimana Pak Ustadz? Tadi teman-teman seperti yang selalu disampaikan, dakwah itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama bilyad, dengan tangan, kekuatan. Contoh orang tua ke anak, contoh pimpinan ke bawahan, contoh guru kepada anak muridnya. Itu dengan tangan atau dengan kekuatan. Nggak boleh begitu, awas ya. Itu namanya dakwah dengan tangan. Tapi kalau tetap nggak bisa juga dengan tangan, maka bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fabilisan, dengan mulut. Ya, dengan mulut. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan mulut juga kita nggak berani ngomong karena mungkin kalah tua, maka fabil qalbi, minimal dengan hati kita mengingkari, minimal wadzalika aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Begitu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian masih nggak mau nurut juga, ya udah, tugas kita berdakwah bukan memberi hidayah, karena hidayah itu murni menjadi milik Allah ya. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi kebermanfaatan untuk kita sebagai muslim. Berdakwah itu Pak, baru dakwanya aja, dakwahnya aja itu sudah berpahala. Hasil itu bukan tujuannya, hasil itu cuman bonus Pak. Orang tuh sering gitu, Pak ajakin orang tuh pengajian, udah bolak-balik ngajak tat, gak ada gunanya. Pak, Bapak kalau nilai dakwah jangan dari hasil. Kalau dari hasil, mohon maaf, Nabi Nuh Nabi gagal karena nggak bisa mengislamkan anaknya sendiri. Nabi Lut Nabi gagal, nggak bisa mengislamkan istrinya sendiri. Ibrahim Nabi gagal, tidak bisa mengislamkan Azar ayahnya sendiri. Nggak bisa. Nabi Muhammad Nabi gagal karena Nabi tidak bisa mengislamkan pamannya sendiri. Itu kalau kita melihat dakwah dari sisi hasil. Tapi yang penting dakwah itu prosesnya, ya, bukan hasil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Bentar dulu Pak ya. Ada misalkan ini imam bacaannya salah, kemudian beliau imam ini baca istighfar, astagfirullah, melanjutkan lagi. Baca istighfar ini membatalkan? Kalau membatalkan sih enggak ya, karena dia bagian dari doa dan menggunakan bahasa Arab, jadi aman kalau itu Pak. Cuman sebenarnya apakah itu yang disunahkan? Tidak. Kalau di sholat itu tidak dianjurkan menambah-nambahi apapun ya, walaupun isinya berbentuk kebaikan. Jadi saya sih curiganya mungkin si imam ini kepleset karena mungkin latah ya, kan ada latah setiap salat astagfirullah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau itu dilakukan dengan sengaja, kami memastikan itu bukan sesuatu yang baik ya, itu bukan sesuatu yang baik. Sehingga berangkat dari situ teman-teman, anjurannya tetap ketika salah dalam sholat tidak mengucapkan apa-apa, ya tinggal melanjutkan apa yang memang dianggap salah. Jadi maksudnya dilanjutkan yang dirubah menjadi yang benar. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Pengalaman lain apa yang kemarin dari beberapa
saya ikut sholat jemaah di kapal. Mereka itu jamak asal sama jamak dia waktu awal. Bisa juga sama macam-macam. Itu bagaimana tadi? Padahal bisa itu boleh bilang santai ya. Baik, ini jadi kapalnya jalan Pak ya. Baik, gini Pak, seorang musafir itu selama dalam safarnya itu diperbolehkan jamak kosong tanpa batasan waktu selama dalam safarnya. Jadi Bapak misalnya mau safar naik kapal 6 bulan di kapal jalan terus ya, itu diperbolehkan untuk melakukan jamak kosor selama 6 bulan. Itu kalau dalam kondisi safar ya. Tapi kalau dalam kondisi mukim, lebih tepatnya maaf, sudah sampai di tujuan sebelum menjadi mukim, itu diberikan Allah jeda selama 1 hari kedatangan ditambah dengan 4 hari stay di tempat. Itu totalnya jadi 4 hari. 1 kedatangan, 3 hari stay di tempat, berarti 4 hari. Itu kalau misalnya Bapak ke Samarinda, Surabaya, 4 hari itu masih bisa melakukan jamak qasar. Selebihnya berarti Bapak udah jadi mukim. Kecuali Bapak nyampe di situ sudah yakin jadi mukim. Contoh kayak Ustadz pergi ke Yaman, sampai di Yaman saya udah tahu saya bakal tinggal di sini bertahun-tahun. Maka dengan kedatangan hari pertama Ustadz udah bukan musafir lagi. Begitu gambarannya. Jadi sehingga kalau Bapak tanyakan, padahal bisa aja tak sholat normal, iya, tetap diperbolehkan jamak qasar. Itu memang hak bagi orang yang melakukan safar. Begitu ya. Nanti ada Pak pembahasannya jamak qasar itu insyaallah sekitar 17 tahun lagi lah kita bahas ya. Aminin biar panjang umur, amin begitu. Bapak kayak mau meninggal dunia gitu Pak ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin satu lagi boleh? Silakan. Bagaimana penjelasan Bapak memanjangkan bacaan itu tidak boleh. Makruh. Gimana kalau takbirnya yang panjang-panjangkan? Ada beberapa muslim takbir bangun dari subuh sampai berdiri itu Allah. Baik, jadi begini Pak, maksud kemarin kan kita membahas itu memanjang-manjangkan dalam makna mengganggu kekhusyuan makmum. Karena kita sebagai makmum kalau imamnya panjang-panjang pasti kan di belakang itu nggak ribo. Oh iya Pak, baca panjang coba. Wiril maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya sakit hati tuh, amin ya. Emosi memang itu Pak ya. Nah, jadi kami pertegas kembali itu maksudnya. Adapun takbir memanjang-manjangkan tadi maksudnya adalah teman-teman kenapa diberi panjang itu tadi? Supaya makmum jangan bangun sampai imamnya sudah tegak berdiri. Paham maksudnya? Jadi mohon maaf ya. Kenapa kadang-kadang untuk dari sujud berdiri itu imam memperpanjang bacaannya takwil. Kalau kita sebagai imam ada pelajarannya itu Pak. Itu agar menjeda, agar makmum di belakang jangan berdiri sampai imam tegak berdiri. Karena kan sunahnya memang begitu Pak. Ya, sehingga berangkat dari situ, tapi juga jangan berlebihan. Ada juga tuh yang udah, mohon maaf ya, sujud Allah, ini udah berdiri nih, Allahu Akbar, itu menjeda gitu nggak bagus, kepanjangan. Yang standar imamnya dari sujud sampai menuju ke berdiri, begitu aja, tidak lebih. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman yang berbahagia, cukup sekian, kemudian bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama ya. Kita tutup dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut
وراحة عند الموت مغفرة بعد الموت ومن علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.